Halo guys, balik lagi di YouTube Nemolab Media. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng Safki sebagai sistem analisnya di Nemolab ini ya Saf ya. Jadi kita mau sedikit sharing-sharing nih, mumpung suara cuacanya cerah, enak nih buat ngobrol ya nggak sih? Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, apa aja yang perlu diobrolin. Jadi hari ini kita mau sedikit ngobrolin tentang apa sih enaknya ya, yang berkaitan sama sistem informasi aja ya gitu ya. Jadi menurut Sofki nih, akhir-akhir ini apa sih yang menjadi lagi viral-viralnya tentang sistem informasi terkait teknologi informasi lah? Oh, kalau yang paling viral mungkin ini mah, viral ya? Iya. Nggak viral sih, mungkin yang paling keren nih, yang bagus nih 5G ini mulai masuk Indonesia. 5G mau masuk Indonesia. 5G mulai masuk Indonesia. Gimana ini ceritanya? ada bisa dilihat di artikel di detik.com. Aku baca di detik.com. Itu Semarang udah mulai siap menjalankan jaringan di 5G. 5G. Di 5G kan sangat menarik gitu loh. Padahal kita tahu device di Indonesia kan belum belum ada yang paling iklan ya 4,5 kan sekarang udah 5 gitu kan. Benar. Nah, ini ada artikel katanya jaringan 5G akan diterapkan di tahun 2020. Jadi ini akan menyingkirkan kita kan masih pakai 4G ya. Nah, ini gimana nih? Kamu bisa bisa membahas mengenai ini nggak? Gimana nih menurutmu? Mungkin 5G itu ya Mas, siap untuk negara Indonesia sendiri. Tapi di bagian tertentu gitu, misal kayak pemerintahan, otomatis kan mereka perlu jaringan yang cepat ya untuk lebih cepat kinerjanya mereka kan, lebih efisiensi juga sama perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau dilihat di segi masyarakatnya coba kita lihat bareng-bareng ya. Kita pakai 4G aja kan ya. Menurut kita kan udah cukup gitu kan ya, udah cukup. Juga 4G yang kita sering pakai juga kan kita ribet kan beli kuota kan. Kita juga pasti sekarang kan banyak yang fakir kuota ya, fakir wifi kan, kemana-mana carinya wifi, pakainya wifi kan. Sekarang nah kalau 4G masuk, 5G masuk ya. Nah terus mau gimana itu kan? Ini berarti mengganggu habit orang tertentu ya. Jadi kan orang yang suka nyari fakir wifi sekarang udah ada 5G masuk nih. Berarti kan yang pengguna wifi akan terganggu nih. Jadi kayak kafe-kafe gitu ya mungkin ya, karena kecepatannya berbeda, otomatis lebih cepat 5G kan, lebih cepat 5G. Nah, justru sekarang kalau menurutku nih 4G ini harusnya emang dihilangin apa enggak? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih emang harus dihilangin. Ya kalau jaringan ya nggak mesti dihilangin lah Mas. Ntar ketika jaringan di 5G lagi ada error misalnya, masa harus kita hilang koneksi kan, pasti diturunin kan kualitasnya ke 4G, 3G kayak gitu. Nah ini kan kalau misalkan memang di tahun 2020 ini Kominfo akan menerapkan 5G di seluruh Indonesia. Jadi kan kita kesiapan untuk HP-nya ini support apa enggak untuk 5G. Karena ada beberapa misalnya kayak orang tua aku itu kan masih pakai HP jadul gitu ya. Iya benar kan. Jadi kan harus ada kesiapan. Pertama budget nih untuk beli HP baru, bener nggak? Bener nggak? Terus habis itu beli kuota baru. Betul. Provider Indonesia pun harus berarti kan menyesuaikan untuk namanya harganya kan, rinciannya gitu kan. Terus apa lagi nih yang lagi viral di Indonesia ini kayaknya virus corona. Ya. Ini berpengaruh nggak sih sama teknologinya kita? Maksudnya teknologi di Indonesia ini berpengaruh nggak sih? Kalau virus kan ke penyakit ya Mas. Tapi kayaknya pernah dengar nih katanya HP Xiaomi itu virus corona. itu buat orang-orang yang udah nggak bisa ketawa Mas. Itu orang-orang yang terlalu serius Mas ya Mas. Itu iya orang-orang yang udah lupa caranya ketawa gitu. Kalau nangkapnya yang Xiaomi bisa membawa virus corona, kok dia dianggap serius ya bisa ada beneran. Itu benar-benar orang yang ya lupa lah cara ketawa lah. Masa seorang handphone kok bisa bawa virus gimana kan? Kan lucu. Itu lucu sih. Tapi emang beneran nggak sih berpengaruh gitu terhadap perkembangan teknologi informasi kita? Kalau virus corona itu? Kalau virus corona mungkin di teknologi informasi sendiri, informasinya yang berpengaruh ya, yang berkembang informasinya. Mungkin teknologi di bagian medis, mungkin bisa. Teknologi medisnya jadi bisa mungkin ada berpengaruh di situ ya, karena emang
teknologi medisnya kita harus ditingkatkan lagi keamanannya untuk mencegah dari virus corona itu kan. Iya mungkin bisa scan tubuh atau apa. Tapi beneran itu udah diterapkan di Indonesia sih. Kalau kita itu sebagai negara yang benar-benar zero untuk pasien corona itu hebat banget. Menurutmu gimana? Iya. Harus ada nggak sih Apa? pasien di Indonesia virus corona? Jangan dong, masa pasien di Indonesia ada virus corona? Jangan dong. ya. Tapi saya dengar-dengar sih di Bandung, entah universitas apa aku lupa ya, teman-teman bantu cari juga. Kemarin aku baca di artikel Instagram malah, itu kita udah nemuin kok. Ada. Iya, antivirusnya untuk corona itu iya. Udah nemuin kok para profesor. Itu Indonesia iya. Wah, luar Dan biasa Indonesia. akhirnya kan dia apa namanya? Para profesor ini kan akhirnya merekomendasikan pakai obat kita sendiri kayak gitu. Obat kita sendiri, buatan kita sendiri bahannya gitu. dari apa? Ya apaan? Mungkin herbal. Rempah-rempah. Oke, jadi emang Ya tapi keren loh. sedikit viral ini mengenai 5G terus virus corona yang lagi hype banget untuk akhir-akhir ini. Sama ini Mas, yang apa namanya? Kalau cewek berenang itu bisa hamil. Iya nggak sih? Itu gimana coba? Menurut Mas sendiri gimana coba kalau habis seperti Sebenarnya itu? kemarin aku sempat baca sih di YouTube. Sebenarnya bisa sih. Jadi sperma itu tembus melalui celana dan tembus melalui apa namanya baju renangnya cewek. Nah itu pernah terjadi di dunia. Dunia hayal. Dunia hayal itu pernah terjadi emang. Iya. Itu emang nyeleneh sih itu. Nah menurutmu gimana? Ya lucu aja Mas. Ini bagian dari dagelan Indonesia sih menurutku Mas. Iya. Menurut bagian dari dagelan Indonesia lah. Karena emang kita Indonesia itu butuh hiburan. Butuh hiburan. Udah terlalu serius dengan Serius ya. virus corona mungkin. Jadinya kita butuh dagelan yang memicu benar. ketawa. Iya. Itu kan hal-hal yang anekdot lah di Indonesia saat ini gitu kan. Jadi emang beberapa akhir ini yang viral yang hype itu emang beberapa pemberitaan seperti itu kan. Nah, satu lagi nih untuk menurutmu Safki, jadi di Indonesia ini kan emang lagi musim penghujan nih. Iya. Iya kan masih di hujan-hujan di mana-mana. Di kota kita juga Rumahmu hujan. banjir nggak? Alhamdulillah ya enggak dong. Purwokerto anti banjir-banjir lepas. Bener. Di Purwokerto ini emang nggak pernah adanya banjir ya. Iya. Tapi saudara kita loh yang kasihan sih sebenarnya. Saudara kita yang lagi di Jakarta kan kena musibah Iya. banjir ini kan banjir bandang gede ini. Nah, menurutmu gimana sih kalau terhadap apa namanya penyelesaiannya terhadap banjir di Jakarta itu kita harus mengembangkan teknologi nggak sih untuk mencegah banjir itu? Oh, mungkin perlu ya. Cuma kan kita perlu riset terlebih dahulu ya. Secara Jakarta kan secara sebagian besar mungkin ya bisa dilihat Cuma Jakarta deh, iya. seluruh Indonesia. Ya kalau kita ambilnya Jakarta kan otomatis 80% yang kita lihat dia beton kan. Otomatis sebenarnya kalau pembangunan beton seharusnya kan udah ada apa ya? Irigasi atau apa sih bahasanya Iya, kan? irigasi. Irigasinya yang emang ya ketika hujan dia harus korong-korong ke bawah tanah. Cuma kan yang lucunya lagi kan korong-korong kita buang air hujan ke tanah tapi disalurkannya ke laut kan. Mungkin itu kan banyak yang bilang itu melawan sunatullah kan ya gitu kan ya. Airnya diturunkan ke tanah bukan ke laut ya. Itu kan lucu sih. Nah ini apakah harus ada perkembangan teknologi untuk mencegah banjir itu ada nggak sih? Menurutmu Safki kamu pernah baca-baca artikel itu nggak sih kayak gitu? Mungkin kalau itu sih ada ya, ada cuma kan Indonesia apa namanya memanfaatkannya mungkin kayak pompa air Pompa kita air, ya kan betul. yang misalnya Pakai sanyo berarti. Gak ada sanyo. ya benar sih bisa pakai sanyo. Pakai sanyo. Ya kan pompa air kan misalnya udah di jalan kita ke pompa dibuang lagi ke sungai tapi sungainya banyak sampah ya banjir lagi balik lagi ke ya. Itu pertama emang kesadaran masyarakat yang rendah terhadap menjaga lingkungan ya. Iya sih. Terus yang kedua mungkin harusnya dari pemerintah sih kita akan memberi masukan lah kepada pemerintah kan kita bukanlah apa-apa di sini. Kita akan memberi masukan pada pemerintah. Seenggaknya ada deteksi dini ya terhadap banjir itu paling penting nggak sih menurutmu gimana? Iya kan emang udah ada kalau deteksi dini kan Mas. Kita kan biasanya di setiap bantaran sungai itu kan emang pasti udah ada deteksi. Iya deteksi dini. Ini apa namanya udah ketinggian airnya kan seperti itu. betul. Mungkin teknologi kan nggak selalu tentang elektronik Mas. Teknologi bangunan kan juga penting juga. Misalnya nih pemerintah yang mau bangun gedung nih pencakar langit kan kalau di Jakarta kita bangunnya kan pencakar langit ya. Pencakar langit. Ya dibikin juga lah teknologi itunya juga iya untuk supaya air nggak selalu mengendang di satu tempat kan kayak gitu. Nah ini kan kasihan juga nih banjir katanya aku baca itu
nanti katanya pegawai negeri sipil ini libur 1 bulan. Katanya libur 1 bulan kalau misalnya ada banjir. Nah ini kan enak banget ya. Itu kasihan apa? Alhamdulillah. Itu merupakan Tapi enggak sih, kita kan cuma ngobrol misalnya kita kasihan juga lah jadinya kayak gitu ya kan. Kita kan dilihat itu kan kasihan mereka nggak bisa bekerja segala macam gitu. Ya tapi mungkin nggak cuma pegawai negeri sipil sih mas, otomatis ya sekolah pun libur, kuliah libur, ya pekerja swasta kan akhirnya libur juga, akhirnya roda perekonomian, roda perekonomian nggak berjalan kan, bener kan roda perekonomian nggak berjalan. Jadi emang kalau banjir ini memang menghambat sangat menghambat, ya semua bencana lah. Iya, semua itu bencana alam kan, bencana alam itu datang dari kita kesadaran terhadap lingkungan juga gitu kan. Oh ya kemarin kan ada musibah nih ya di Sleman kalau nggak salah, ada teman-teman adik-adik kita dari SMP SMP 1 Turi ya kalau nggak salah, itu mereka terbawa hanyut oleh banjir bandang kita. Jadi kita dari Nemolab mengucapkan bela sungkawa terhadap orang tua yang para korbannya SMP yang SMK telah berpaling, ya benar nggak sih berpaling ya? Oh iya gugur ya. Jadi kita turut berbela sungkawa. Semoga diberikan jalan yang lurus ya. Para korban. Jalan surga yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbicara mengenai musibah kemarin yang terjadi di Desa Karangturi itu, kita lihat bahwa emang kita lagi musim penghujan nih ya kan, kita akan tadi kan bercerita tentang musim penghujan yang terjadi banjir di Jakarta juga kan. Nah, harusnya emang kan nggak boleh kan untuk susur sungai gitu kan. Nah, kamu pernah nggak sih pas di zaman sekolah kayak gitu, pernah kayak gitu nggak? Mungkin nggak di sungai ya, itu kan kalau aku sendiri pas SMA sendiri kan ikut pencinta alam di SMA. Nggak sampai ke susur sungai, tapi mungkin masih di bukit lah kita, malam-malam kayak gitu. Ya kalau hujan, tapi menurutku kalau sampai seperti kan harusnya konyol, harusnya kan udah tahu lah, pasti ada pendampingan di situ kan. Memang udah tahu ini musim penghujan, udah tahu mesti sungai kan juga pasti meluap kan. Seharusnya udah ada, misal pun tetap bisa kan, harusnya udah ada safety-nya kan. Safety-nya udah dipikirkan juga. Tapi kalau terus dijalankan ya konyol. Iya. Nggak memikirkan sampai ke situ sih. Jadi emang sangat disayangkan terjadi ya seperti itu ya. Iya. Jadi emang kita harusnya mendeteksi diri bahwa emang nggak boleh gitu kan. Boleh. Harus mawas diri bahwa ya udah nggak usah dilaksanain. Iya, orang gitu. pas aku SMA juga kan, pertama didiksar kan namanya. Didiksar biar menjadi anggota. Setelah menjadi anggota kan jadi panitiaan untuk mendiksar kan. Itu pun kita harus tahu ya safety-nya peserta, para peserta, nggak peserta juga, kita kan juga ketika harus mereka kayak jelajah alam gitu kan, dia harus nggak tersasar di alam, kita harus kasih pengarahan terlebih dahulu untuk membaca peta. Terusnya gitu sih, safety first lah, keamanan pertama. Nah, untuk para korban kemarin kan sempat hanyut di sungai nih. Nah kan beberapa Basarnas itu yang untuk mencari korban-korban itu kan mereka sulit untuk mendapatkan informasi terkait di mana posisi letak siswa yang hanyut itu. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa teknologinya kita emang masih belum bisa menyesuaikan diri kayak di luar negeri gitu kan. Iya. Contohnya kalau di luar negeri itu citra satelit masih dipakai untuk mencari para korban gitu. Dan menurutmu gimana? Iya, kita lebih baik ya mencontoh lah, lebih baik kita mencontoh yang baik ya kan. Kita mencontoh ya, emang menjiplak nggak ada yang salah kan. Setidaknya setelah kita menjiplak kita jadi tahu cara membuatnya kan, jadi kita bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan di Indonesia kan. Seperti itu. Betul. Emang kita itu memang harus upgrade dimanapun berada ya. Jadi istilahnya di dunia keselamatan untuk pendidikan, semuanya kita harus upgrade diri ya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai pendidikan nih, kita akan sedikit agak keluar dari pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi viral akhir-akhir ini. Pendidikan di Indonesia ini kan masih berada di bawah standar ya, iya kan? Ya nggak sih, kenyataannya seperti itu kan? Di bawah standarnya. Nah, sekarang kan udah zamannya era 4.0 ya kan, bener kan? Sekarang era digitalisasi kan, ya kan? Iya. Nah, sekarang juga menterinya sudah baru kan, Pak Nadiem Makarim itu kan udah anak muda sekali gitu kan. Nah, kedepannya nih kayak gimana nih kalau untuk masa depan pendidikannya kita? Kedepannya menurutku
otomatis akan SPP-nya lebih bayar pakai GoPay, jadi yang jelas anak-anak muda di masa depan akan lebih pintar dalam berkarya karena ya fokusnya Pak Nadiem kan ya bukan dia lulusan SD, SMP, SMA atau sarjana, tapi yang penting dia memiliki keahlian. Ya emang kita kelihatan kan, walaupun dia lulusan S1, S2, S3, S berapa lah, tapi nggak memiliki kemampuan apapun, nggak jadi apa-apa juga. betul. Emang berarti ke depan itu Iya. depan anak-anak Indonesia ini bakal Iya. cerah ya. Iya. Kita juga lihat lah, banyak kan pengusaha-pengusaha sukses, rata-rata latar belakangnya mereka juga SD SMA. Iya. Menteri kita juga kan cuma SMP, Menteri Kelautan kan, Iya. kan keren gitu kan. Keren, ya. Nah, itu kan juga berarti kan dia memiliki kemampuan, Iya. memiliki keahlian sebagai menteri itu loh. Ini ngomong-ngomong nih, pas kamu zaman sekolah ini pernah nggak sih kamu bolos? Loh kalau itu nggak pernah lagi. Sering ya. Sering, iya. Jadi Sering juga. emang banyak nih ya siswa-siswa yang bolos ini kan emang kalau dulu kan belum ada pengawasan ya istilahnya Iya. kayak gitu ya, belum ada. Kalau sekarang yang teknologi udah semakin maju kan. Iya. Jadi kita di Nemolab ini juga mengembangkan sebuah Oh software ya, ya. betul. Software itu namanya Siska, bener ya? Sistem Manajemen Sekolah. Edupongo mas, Siska itu kampung mas. Edupongo mas. Itu aplikasinya keren sih. Ada websitenya, ada Androidnya, bisa integrasi ke fingerprint. Jadi siswa-siswa kan kalau mau nggak bisa bolos. Jadi kayak kita, Mas kan pasti pernah bolos. Iya, pernah. Jadi ya nggak usah lah lahir lagi, nggak usah pengen sekolah lagi lah ya. Sudah terpantau Iya. dari jauh gitu. Karena kita sesuai pengalaman kan, sesuai pengalaman supaya Itu ya. nggak ada yang orang-orang kayak kita. Rugi loh mas nggak masuk gitu. Dia Edupongo itu kegunaannya banyak banget Banyak ya. banget. Cuma buat presensi absen juga buat Iya. bayar SPP. Iya bener, bayar SPP bisa. Itu gimana itu kalau bayar SPP kita harus Eh. apa gimana sih? Nggak top up sih, kita tetap membayar pakai uang biasa, uang tunai kan. Cuma di sistemnya itu ada, kita bisa mencatat lah. Juga orang tua juga punya aplikasinya di rumah, jadi tahu kan misalnya dia titip uang ke anaknya, udah dibayar apa belum pada hari itu kan. Jadi kita bisa tracking ya, orang tua bisa tracking. Absensinya anak kelihatan, nilainya anak kelihatan. Jadi kita sebagai orang tua tahu perkembangan anak kita di sekolah bagaimana. Jadi ini wajib diterapkan di Iya. sekolah-sekolahan ya. Iya, bener. Orang tua juga bisa chatting ke gurunya bisa nanya anak saya masuk apa enggak kayak gitu, anak saya seperti apa di sekolah. Jadi anak itu nggak bisa bohong ya sama orang tua. Ya kita minimalisir bohong-bohongan sih agar anak-anak nggak berbohong lah, supaya bersemangat juga untuk bersekolah. Iya. Memang kita ini sudah memasuki era digitalisasi. Era digitalisasi. Ya. 4.0 ini makanya kita harus mengembangkan Kreativitas. inovasi. Jadi digitalnya kita harus tingkatkan, teknologi Iya. informasi ya kan. Gitu. Semuanya harus berkembang secara selaras lah. Nggak ada yang, kalau dulu kan bisa kan ya, yang ini paling tinggi, yang paling berkembang, paling maju, ini paling di bawah. Tapi di era yang sekarang kan memang harus semuanya secara bersama Gitu. jalan bersama, lah seimbang. semuanya. Jadi Iya sih. SDM maupun teknologi Nah harus iya, seimbang. harus seimbang. Dan ini kedepannya kalau misalkan Edupongo diterapkan di Sekolah-sekolah. itu gimana? Ada nggak sih maksudnya paketan khususnya atau apa gitu? Oh, ada Itu kan. gimana, ceritain dong gitu. Informasi nih, ngomong di YouTube. Edupongo sendiri kan itu harganya sebenarnya dibebankan ke siswa. Iya. Ya, per 15.000 per siswa per bulannya kan seperti itu. BTW SPP katanya gratis nih negeri. Ya, berarti masukkan ke uang gedung. Uang gede gitu. Sebenarnya itu mekanismenya sekolah sih. Kalau kita sendiri kan sebagai pihak swasta kan ya kita mematok harga di 15.000. 15.000 udah dapat ya itu berbagai macam keuntungan, kelebihan yang kemudahan dari setiap ya siswa sendiri, guru, ya semua elemen, siswa, guru, orang tua, semua kita rangkul di satu. Semua fitur sudah tersedia. Jadi tunggu apa lagi kalau misalkan kalian punya sekolah nih, yang sekolah lo ya. Pakai Edupongo. Pakai Edupongo aja. Pakai Coba Edupongo. bilang sama gurunya, Pak, ini ada aplikasi yang bagus nih buat sekolahnya. Nanti kalian dapat ini deh, dapat ranking 1 lah. Lebih baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang di rumah, yang orang tuanya anak-anaknya sekolah ya, maaf yang anak-anaknya sekolah,
sarankan lah ke orang sekolahnya ya, suruh pakai. Biasanya sekolah juga agak ribet Pak. Gitu. BTW informasi terkait pemasangan Edu Pongo di mana nih? Pemasangan Edu Pongo, kalau untuk pemasangan bisa langsung aja kontak ke kita ke Nemolab, otomatis ya. Kita langsung bantu otomatis kan. Kita langsung bantu datangi sekolahan, misalnya perlu sosialisasi ya kita bantu sosialisasi, perlu pembantuan bagaimana cara menggunakan aplikasinya, websitenya ya kita bantu. Kita bantu. Jadi mungkin sekian dulu ya. Boleh. Kita hari ini sedikit panjang lebar, jauh dekat. Jauh dekat. Yun. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya di episode yang akan datang. Yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.